Kita akan berbicara tentang sektor industri pada saat pandemi, lalu apa sih yang harus dipersiapkan, dan identify your personal branding, dan how to build your personal branding. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara seperti apa peluang kerja yang tersedia pasca pandemi, kita harus bahas terlebih dahulu dari sisi industrinya. Nah, industri apa aja sih yang masih survive di Indonesia di saat pandemi ini? Nah, berdasarkan availability job yang masih kita assess hingga saat ini adalah yang pertama retail and FMCG atau fast moving consumer good. Nah, di mana industri retail ini masih berperan penting. Walaupun nggak kemana-mana, orang-orang masih berebutan belanja baju di marketplace atau online shopping. Sampai saya sempat nanya ke teman saya yang merayakan hari raya Lebaran nanti, emang bajunya mau dipakai kemana, kan PSBB ya? Terus teman saya menanggapi dengan, well, nggak ketemu secara reality, bukan berarti nggak ketemu secara virtually kan? And I was like, oh iya, betul juga, karena kan silaturahmi itu bisa melalui channel apa aja. Seperti itu. Jadi memang retail pun saat ini masih ongoing di masa-masa pandemi ini. Lalu ada lagi FMCG, fast moving consumer good, atau yang biasa kita kenal dengan produk-produk yang biasa kita pakai sehari-hari. Karena kebutuhan tetap kita setiap bulan sudah pasti terjadwal. Harus beli apa aja, harus mempersiapkan apa aja. Nah, selain supermarket masih open hingga saat ini, kebutuhan over the counter pun kita masih bisa beli melalui online. Bahkan belanja sayuran aja udah ada platformnya sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya, perusahaan yang bergerak di bidang IT dan telecommunication. Di sini dilihat dari perusahaan-perusahaan ini, mereka berlomba-lomba menciptakan e-learning platform, conference application, seperti contohnya yang seperti saat ini kita gunakan, Zoom, di mana Zoom berhasil meraup keuntungan jutaan US dollar di 1 bulan pertama sejak working from home. Seperti itu. Lalu dan paket-paket bundling yang menarik yang ditawarkan oleh provider-provider. Karena saat ini secara mendadak booming yang namanya working from home tadi. Nah, jadi masih marak posisi-posisi seperti UI UX designer, front end developer, back end developer, Android developer, iOS developer, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke financial services. Nah, di industri ini, banking corporation pun masih masuk ke kantor secara reality. Jadi memang kegiatan financial services ini tidak berhenti. Seperti itu, di mana banking corporation masih banyak banget yang mencari kandidat untuk sales untuk memperjualkan produk-produknya mereka. Seperti itu. Karena sejak pandemi ini, masyarakat mulai aware terhadap yang namanya investasi. Jadi mulai meningkat nih, walaupun persentasenya tidak banyak. Nah, bank-bank di Jakarta pun mereka juga masih mencari fresh graduate untuk masuk ke dalam manajemen development program mereka. Jadi mereka di-hire memang freshly from after their graduate, melakukan several training mulai dari staff level nanti sampai dengan ditentukan mereka mempunyai career path yang jelas seperti itu. Nah, selain bank untuk financial services ini, insurance juga masih survive dengan banyak produk yang mereka kembangkan. Salah satunya adalah produk yang mengcover perawatan COVID-19. Nah, the current condition seperti yang saya tahu di market saat ini, salah satu insurance company di Jakarta, mereka sedang menambah headcount untuk insurance sales-nya. Seperti itu. Jadi, apakah masih ada pekerjaan yang mencari kandidat di masa-masa seperti ini? Jawabannya masih ada. Jadi, teman-teman sekalian, nggak perlu takut, karena setelah setelah PSBB diberhentikan, kita kembali ke kehidupan perkantoran yang biasa, para company-company tersebut masih melakukan hiring.
Seperti itu. Nah, lalu apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sekalian? Nah, untuk saat ini kita nggak harus hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran. Paham yang harus kita pegang teguh adalah saat ini Tuhan masih beserta dengan kita. Kekhawatiran pasti akan selalu ada. Cuma daripada kita secara terus-menerus memikirkan problemnya, gimana kalau kita rubah mindset kita? Lebih kepada, gua harus apa nih? Kita harus apa? Seperti itu. Karena hidup itu nggak selalu dalam keterpurukan. Tapi hidup itu lebih kepada kesempatan. Gimana cara kita berjuang untuk memenuhi goals yang sudah kita set up. Ya, kalau kata Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. Seperti itu. That's why, pada saat seperti ini, kita harus melatih diri kita untuk lebih open-minded. Okay? Kita bisa menerima dengan lapang dada keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Karena kita sudah berada di era, this is the new normal. Kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, kalau dari diri kita open-minded, maka kita akan lebih agile, kita akan lebih luas. Kita nggak bisa A, masih ada B. Kita nggak bisa B, masih ada C. Seperti itu. Dan pikiran kita akan lebih terbuka. Dengan pikiran yang terbuka, kita akan lebih jelas nih, menggambarkan goals apa yang harus kita set up. Jadi kita tahu, kita bisa membedakan apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. Gitu. Kalau dulu ada pepatah bilang, life begins at 30, atau life begins at 40. Tapi untuk saat ini, quotes tersebut sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena your life starting by the time you have graduate from your studies. Plan yourself, karena merencanakan sesuatu itu, apalagi merencanakan masa depan kita, itu merupakan hal yang terpenting. Jadi orang tua kalian nggak buang-buang uang untuk menyekolahkan kalian, dengan end up kalian galau, kalian sedih, kalian khawatir, kalian nggak dapat kerjaan. Seperti itu. Karena kalau misalnya kalian plan yourself, kalian aware, saingan kalian ini nggak cuma satu orang, saingan kalian nggak cuma satu university, tapi saingan kalian adalah satu Indonesia. Nah, kita harus memikirkan apa yang membuat kita lebih spesial dari orang lain. Nah, untuk itu, merencanakan kehidupan kita dari saat ini adalah waktu yang tepat. Nah, lalu, di saat-saat seperti ini adalah waktu yang bagus untuk kita skill up. Kenapa? Karena pasca pandemi, nantinya pertanyaan seperti, pelajaran apa sih yang kamu dapat selama COVID-19 ini, selama pandemi ini? Gitu. Pertanyaan tersebut akan menjadi pertanyaan favorit bagi recruiter. Seperti itu. Jadi karena kita mau lihat apakah orang yang kita interview mempunyai skill tambahan nggak sih? Atau tipikal orang yang terbuka akan hal baru nggak sih? Seperti itu. Contoh dasarnya adalah hampir semua orang coba bikin yang namanya dalgona coffee. Gitu. Saya yakin dan percaya pasti teman-teman semua udah rata-rata udah coba gimana caranya bikin dalgona coffee. Seperti itu. Gagal sekali, bikin yang kedua kali. Gagal kedua kali, bikin yang ketiga kalinya, sampai akhirnya foam itu tercipta dan berhasil ngambang di atas susu cair tersebut. Nah, nggak cuma dalgona aja, tapi sekarang semua orang juga belajar nih bikin tajil. Dan udah belajar yang namanya gimana caranya mempromosikan tajil-tajil tersebut. Ya kan? Nah, dan the competitiveness level meningkat. Kenapa? Karena milenial sekarang ini nggak mau kalah. Yang mana menurut saya itu sangat bagus ya. Jadi dia bisa bikin si A bisa bikin ini nih. Oke, gue harus bisa bikin A+. Dia bisa bikin risoles sayur, gue harus bisa bikin risoles beef mayo. Seperti itu. Jadi the feeling competitive is there, dan mereka selalu mau mencoba hal baru. Itu yang harus dipertahankan. Semangat yang seperti itu yang harus dipertahankan. Nah, setelah itu, kalau kita udah skill up, sekarang waktunya kita untuk personal branding nih. Ya kan, kita udah open-minded, kita udah punya goal, dan pada saat ini kita sudah skill up. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Kita harus personal branding. Ya,
bagaimana caranya kita membangun image diri kita di halayak. Saya rasa semua orang rata-rata yang di sini pasti punya Instagram. Di mana Instagram ini sebagai social media merupakan salah satu platform yang biasanya digunakan untuk membangun image kita. Contohnya banyak tuh influencer atau enggak travel blogger yang kayak, wah hidupnya tuh indah banget ya, gitu. Itu adalah part of they creating their own image. Seperti itu. Nah, untuk hal ini, teman-teman juga diajak untuk aware. Membangun citra diri, membangun image diri kita melalui apa? Untuk fresh graduate, untuk melalui job portal. Misalnya, mulai mendaftarkan diri di LinkedIn, atau di Jobstreet, atau di Caliber, atau misalnya di JobsDB. Seperti itu. Kenapa? Supaya profil kalian juga bisa ditangkap oleh para rekruter di Indonesia, nggak cuma di Jakarta aja. Seperti itu. Nantinya akan ada webinar juga nih selanjutnya yang akan diadakan oleh Institut Leimena. Jadi gimana caranya membuat CV yang baik dan benar, dan gimana caranya membuat LinkedIn yang baik dan benar, harus apa aja sih yang diposting, seperti itu. Dari soalnya makanya buat teman-teman yang fresh graduate saat ini, saya sarankan udah mulai berhati-hati dalam memposting segala sesuatu di media sosial kalian. Kenapa? Karena sekarang ini, especially untuk perusahaan fintech, untuk perusahaan yang memang biasanya rekrut untuk fresh graduate atau millennials, mereka hobi banget mampir ke social medianya teman-teman. Kenapa? Karena mereka pengen lihat, biasanya kehidupannya dia seperti apa sih? Kehidupan sehari-harinya seperti apa sih? Apakah mereka ini akan culture fit dengan company kita? Seperti itu. Nah, setelah itu, kita akan merasa diri kita terbekali dengan semua hal yang tadi sudah dilakukan. That's why makanya kita diajarkan untuk lebih berani untuk stand out. Terus build the connection, develop your network. Banyak yang bilang, tapi aku nggak pede kak, aku nggak tahu harus gimana caranya mulai conversation. Nah, bekali diri kalian dengan banyak membaca. Kalau saya tidak sering mengikuti perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena saya jadi stres sendiri, karena saya jadi parno sendiri. Mendingan saya alihkan bacaan saya ke berita-berita yang memang ada apa sih, lebih kepada efeknya seperti apa sih, market condition seperti apa, seperti itu. Jadi karena kita harus lebih confident dan kita harus aware dengan saat ini tuh trennya seperti apa. Caranya gimana? Pilih salah satu topik, terus ngomong di depan kaca. Ini juga membuat kalian untuk belajar gimana caranya berkomunikasi. Seperti itu. Beranikan diri kalian, karena kalau kalian udah bisa bicara dengan luas dengan orang yang di depan kaca tersebut, kalian udah bisa berani untuk berbicara dengan siapapun. Karena orang yang sulit dikalahkan itu adalah diri kita sendiri, egonya kita, gengsinya kita. Seperti itu. Once you conquer the person right in the front of the mirror, I believe akan lebih mudah dan kita akan lebih berani untuk berkomunikasi dan siap untuk build our own network. Seperti itu. Nah, setelah itu ada apa? Setelah we are trying to achieving the goals, kita juga harus punya yang namanya plan B. Plan B itu kenapa harus ada? Jadi kalau tujuan kita nggak tercapai, kita tahu harus apa. Masih ada jalan nggak nih untuk mencapai tujuan akhir kita? Seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak punya plan B, kita akan stuck dan kita akan jatuh lagi ke terpurukan. Oke, gue lulusan teknik industri. Dan sekarang manufacturing atau misalnya oil and gas atau misalnya engineering, industrinya lagi nggak seksi nih, industrinya lagi falling down, bahkan ada yang di bawah garis minus. Gue harus apa? Kita harus memikirkan, oh iya, mungkin gue bisa rubah goals-nya gue menjadi seorang business development, seorang yang crunching with the numbers, seorang yang berkutat dengan sales. Seperti itu. Karena percaya, banyak orang-orang yang tadinya mereka belajar atau lulusan dari teknik industri, mechanical engineering, atau misalnya bahkan lulusan kimia, lulusan matematika, itu mereka banyak kok yang cross industry.
Yang lulusan matematika aja ada yang jadi rekruter. Seperti itu. Bahkan rekruter aja sekarang udah nggak harus lulusan psikologi. Saya lulusan komunikasi. Saya sama sekali tidak mengerti tentang apa yang namanya psikologi. Modal basic saya adalah cuma komunikasi. Dasar makanya itu pentingnya yang namanya plan B. Jadi kalau misalnya kalau industri kita lagi nggak match dengan saat ini dan kita stuck di keadaan saat ini, kita harus punya plan B. Gua harus kemana nih? Masih ada jalan lain nggak? Seperti itu. Nah, saat ini dari semua topik tersebut yang akan saya bahas lebih lanjut adalah personal branding. Karena personal branding ini perlu untuk teman-teman fresh graduate yang mau memasuki dunia kerja. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengidentify yourself terlebih dahulu. Ya, menurut kalian siapa sih diri Anda? Karena terkadang kita sulit menceritakan siapa diri kita. Dan hal ini adalah pertanyaan standar, pertanyaan dasar yang biasanya dikeluarkan pada saat interview. Dan kebanyakan orang-orang karena dia tidak tahu potensi dirinya dia seperti apa, dia tidak aware dengan job description-nya seperti apa yang ditawarkan. Jadinya cuma yang keluar kayak saya tuh dasarnya makanya preparation itu adalah kunci. Preparation-nya apa? Know yourself. Seperti itu. Dan kita perlu mengenali diri kita karena kalau kita tidak bisa mengidentify siapa diri kita, akan sulit untuk menentukan apa nih maunya kita. Maunya gue apa? Yang gue perluin apa? Yang akan gue tuju apa? Seperti itu. Jadi jangan sampai pas ditanya kenapa nih mau ngelamar di perusahaan kita, jawabannya karena teman saya juga ngelamar sih, jadi saya mau ikutan teman saya aja. Kalau temannya membawa dampak positif, kalau temannya keterima terus teman kamu merekomendasikan kamu, karena sekarang yang jadi tolak ukurnya rekruter, kita juga meminta referensi dari orang yang kita hire. Kenapa? Karena referensi secara langsung itu biasanya lebih sincere. Karena udah tahu nih jam terbangnya seperti apa. Gitu. Terus kita juga harus tahu untuk mengenali diri kita perlu tanya kita perlu tanya pendapat orang-orang terdekat kita. Menurut kalian, saya itu orang yang seperti apa sih? Can you give a comment? Can you give a kritik apa yang harus saya perbaiki? Apa kebaikan saya? Karena terkadang kita terlalu gengsi untuk mengetahui atau untuk mengakui kekurangan kita. Seperti itu. Sedangkan orang lain jagonya tuh untuk ngelihat kekurangan kita. Seperti itu. Jadi that's why pendapat orang kedua, pendapat orang ketiga itu cukup penting. Seperti itu. Karena dari situlah kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Dan pada saat kita mendapatkan input dari orang-orang tersebut, we have to be open-minded. Karena kalau enggak sama aja, kalau dibikin baper, akhirnya jadi pundung, jadi nggak punya semangat, demotivasi, udah stuck aja di situ. Karena buat teman-teman yang berada di usia fresh grad, karena saya pernah di masa-masa itu, pada waktu itu, saya masih bisa bilang bahwa emosionalnya masih belum stabil. Masih banyak maunya nih, seperti itu. Nah, untuk saat ini kita tidak bisa memenangkan emosi kita. Kita harus lebih kepada rasional. Kita harus lebih rasional dan kita harus lebih logik dalam menjalankan kehidupan ini. Gitu. Karena kalau enggak, kita akan stuck di satu tempat, itu aja. Emotion penting karena emotion juga berkaitan dengan yang namanya attitude. Seperti itu. Dan setelah itu nanti personal branding yang kuat ini dilihat dari bagaimana Anda berperilaku tadi. It's based on your attitude. Karena
kita tidak pernah tahu seberapa judgmentalnya orang terhadap kita. Nah, terkadang salah berperilaku itu langsung menjadi branding permanen terhadap kita. That's why makanya harus berhati-hati dalam bertingkah laku. Karena saat ini yang para rekruter lihat, yang user, yang mau hire kalian itu melihat apakah dia fit dengan culture kita. Seperti itu. Dan that's why makanya untuk itu kita perlu mempertahankan reputasi kita. Karena your attitude defines your reputations. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Untuk para fresh graduate yang mau masuk ke dunia kerja, hal dasar yang perlu kalian lakukan adalah membuat CV. Be discoverable online. Jadi sudah saatnya kalian mendaftarkan diri kalian di LinkedIn, post CV kalian di Jobstreet, di Caliber, di JobsDB. Karena kenapa? Seorang recruiter di luar sana bisa aja mencari seseorang dengan kriteria seperti kalian, seperti yang kamu miliki. Seperti itu. Dan tidak sedikit perusahaan yang mencari fresh graduate. Seperti itu. Dan bahkan the perks of being fresh graduate itu lebih banyak ketimbang orang yang memang sudah settle. Contohnya klien saya mencari fresh graduate. Mas Esther, boleh kok dibilang sama mereka bahwa kita punya career path di sini. Kedua, mereka itu jam kerjanya fleksibel. Mereka mau datang jam 8, mereka mau datang jam 10 pun nggak masalah. As long as kerjaannya selesai. Atau enggak, mereka mau datang jam 10, as long as 8 jam kerja sehari, that would be okay. Seperti itu. Karena sekarang, apalagi hal itu sudah berjalan dari sebelum COVID-19 ada bersama dengan kita. Seperti itu. Karena saya tanya ke klien saya, kenapa Pak, kok dikasih kebebasan seperti itu? Karena kalau menurut klien saya, mereka tidak bisa dikekang, Mas Esther. Selama kita kekang mereka secara terus-menerus, yang ada mereka akan semakin lari. Kita berikan atau kita ajarkan yang namanya bebas tapi bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi, apa iya kita masih cari lulusan fresh graduate? Banyak banget. Sekarang tergantung kitanya. Kita mau berusaha atau kita cuma mau duduk diam aja. Seperti itu. Jadi, be discoverable online. Jadi bisa join platform job portal yang tadi saya mention. Setelah itu have professional purpose. Ya, contohnya dalam pembuatan profile, gunakan nama asli. Jadi kalau misalnya job Tomasoa, saya tidak menggunakan job Tomasoa, tapi saya menggunakan J Tomasoa. Kenapa? Karena terkadang klien atau kandidat mikirnya saya ini robot, auto reply. Karena job itu kalau misalnya secara kamus besar bahasa Inggris adalah artinya pekerjaan. So, makanya saya tidak menggunakan nama job Tomasoa, tapi lebih kepada J Tomasoa. Seperti itu. Gunakan nama asli kalian, jangan nama panggung. Dan buat email juga nama asli. Karena ingat, ini untuk kepentingan professionalism. Jadi jangan buat email yang kayak akuimuits@blabla.com. Jangan. Ya. Karena kenapa? Ini untuk memperlihatkan bahwa kamu adalah seorang profesional muda dan siap bekerja. Seperti itu. Karena kalau kamu udah masuk ke LinkedIn, contohnya, you'll be connected nggak cuma dengan staff levels, tapi dengan managerial level. Dan C-level can see your profile. Oh iya nih Pak, saya ada kandidat namanya ABC. Oh iya, coba LinkedIn-nya mana? Yang punya company atau direct user-nya atau director-nya yang mau hire kamu, dia bisa jump in ke LinkedIn, tinggal lihat profil kamu seperti apa. Ya, terus karena kalau misalnya kita berhubungan dengan yang namanya professionalism, it's more than a paycheck. Nggak cuma semata-mata tentang gaji aja, tapi how you are developing your network.
Gimana caranya kamu bersosialisasi dengan dan memperkuat network kamu di LinkedIn atau di kehidupan nyata. Seperti itu. Nah, yang ketiga, learn to listen and practice empathy. Ya, jadi seseorang itu belajar untuk mendengarkan. Jangan cuma mau didengar. Karena communication harusnya dua arah. Kecuali ya tadi ya, yang kamu lagi belajar public speaking. Dan practice your empathy. Karena saat-saat inilah menurut saya hal yang tepat untuk menempatkan diri kita di sepatu orang lain. Karena banyak banget orang-orang yang less fortunate dari kita, tapi kitanya masih bisa bertahan di sini, kita masih bisa berdiri dengan tegak di sini, tapi orang lain enggak. Karena seperti yang tadi saya bilang, perusahaan melihat calon kandidatnya, selain dari performance, dia juga lihat dari attitude. Apakah orang ini bisa blend in dengan kolega atau tidak? Karena culture fit itu sangat penting. Yang keempat adalah re-engineer your digital presence. Profil kamu harus up to date. Jangan, oh ya udah bikin nih, terus udah gitu tiba-tiba setahun kemudian udah berubah, udah ada kerjaan, terus udah ada kerjaan, udah stable kehidupannya, tapi di LinkedIn-nya kamu nggak update. Seperti itu. Ternyata kamu sudah terlena dengan dunia pekerjaan. Akan lebih bagus kalau profilnya keep updating. Karena gini, kalian nggak akan mau stuck di posisi itu aja. That's why makanya ada headhunter, that's why makanya ada tech recruiter. Karena kenapa? Kita juga ngelihat kandidat itu dari talent pool kita, seperti itu. Kita lihat dari talent pool LinkedIn kita juga, kita lihat dari talent pool Jobstreet kita juga, kita lihat juga dari connection kita, seperti itu. Jadi, apakah updated atau enggak, itu sangat penting. Jadi, untuk mencapai satu tujuan akhir, karena tiap orang pasti punya cita-cita. Kalau misalnya stuck di situ, kita nggak pernah tahu kalau misalnya kalian cuma ada di situ-situ aja. Gitu. That's why makanya profile harus keep updated, setiap achievement yang kamu raih dimasukin, setiap project yang kamu ikuti dimasukin. Karena kenapa? Recruiter atau user suka ngeliat, oh ya, anak ini aktif ya, dia udah in charge di project A, udah in charge di project B, seperti itu. Jadi supaya bisa menjadi referensi tambahan dalam mencari pekerjaan secara digital. Gitu. Terus, be social by design. Ya, jadi gunakan sosial media sebagai taktik dalam membangun personal branding kamu. Jadi punya LinkedIn, udah buat LinkedIn, bisa di-share di Facebook, bisa share di Twitter, bisa share di IG Story. Jadi kita juga bisa gunakan social media kita not only for fun, but also for a serious matters, for professional matters. Karena kita nggak pernah tahu tawaran pekerjaan itu bisa dapat dari mana aja. Seperti itu. So far sih dari saya seperti itu. Next, all roads lead to Rome. Saya suka banget dengan quotes ini karena kenapa? Untuk menuju Roma selalu ada jalan. Jadi untuk menuju ke tujuan akhir dari cita-cita kita selalu ada jalan. Selama kita masih mau berusaha dan kita mau bangkit dari kekhawatiran kita.